Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Rida Putri Hairusani dengan NIM 22104013 dari kelas 5A Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang wawasan dan gagasan pembaru dan pemikir Islam kontemporer. Di dalamnya terdapat dua materi, yang pertama yaitu kawasan, yang kedua yaitu tokoh pembaru dan pemikir Islam kontemporer, yang di dalamnya juga terdapat poin. Yang pertama yaitu tokoh pembaru dan pemikirannya, yang kedua yaitu tokoh pemikiran Islam kontemporer. Materi pertama yang saya jelaskan yaitu kawasan. Konon Nabi Muhammad SAW pernah memberitahukan pada kurun waktu selalu ada seseorang pembaru mujaddid yang akan mengembalikan pemikiran Islam pada akhirnya yang benar berjalan secara Islam sampai kini telah melampaui kurun waktu itu pada 14 abad dan dianut sekitar 1 miliar lebih orang berserta di mana-mana. Pada waktu itu kepuasan kaum muslimin puncak prestasi yang telah dicapai pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-9, yaitu pada zaman klasik, yang mengakibatkan terjadinya kemunduran di segala bidang, yaitu di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan militer. Bahkan sejak penghujung abad ke-18 Masehi dengan usianya Perang Dunia Kedua. Materi kedua yaitu tokoh pembaru dan pemikirannya. Tokoh yang pertama yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Pada tahun 1838 di wilayah Kabul, Afghanistan, di Kabul, dia mempelajari segala cabang ilmu keislaman, di samping filsafat dan ilmu eksakta hingga umur 18 tahun. Sebab-sebab kemunduran menurut beliau karena umat Islam telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran-ajaran yang telah datang dari luar asing bagi Islam. Sebab-sebab kemunduran yang bersifat politis yaitu perpecahan yang terdapat di kalangan umat Islam. Pemerintah absolut mempercayakan pemimpin untuk umat kepada orang-orang yang tak dapat dipercaya, mengabaikan masalah pertahanan militer, penyerahan administrasi kepada negara orang-orang yang tidak kompeten, dan intervensi asing. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Beliau adalah seorang ulama, pemikir, dan pembaru Mesir. Beliau juga dianggap sebagai arsitek modernisme Islam. Beliau lahir di suatu desa di Mesir pada tahun 1849. Dari ilmu-ilmu yang diajarkannya terdapat bahwa pengetahuannya tidak terbatas pada ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu teologi, filsafat, logika, dan sejarah Eropa yang diperoleh melalui baca-bacaan, terutama di bawah bimbingan Jamaluddin Al-Afghani. Untuk Jamaluddin Al-Afghani menginginkan perubahan secara revolusi melalui jalur politik, sedangkan Muhammad Abduh menghendaki perubahan secara evolusi melalui jalur pendidikan. Materi yang terakhir yaitu tokoh pemikiran Islam kontemporer. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Nasir. Beliau dan dibesarkan di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Di usia 21 tahun, beliau telah tampil dalam politik dengan seorang pendeta di Koran Aid. Beliau adalah seorang negarawan, pemikir, modernis, dan sekaligus mujahid dakwah. Beliau bukanlah sosok yang elit, tetapi beliau adalah
bisa bergaul dengan siapa saja termasuk dengan kalangan elit. Terakhir adalah bidang dakwah. Perhatiannya di bidang ini tidak kurang menyita waktunya, sehingga kesehatannya sering terganggu akibat terlalu banyak tamu yang memerlukan perhatiannya. Tokoh yang terakhir yaitu Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur. Dalam ranah pemikiran keislaman Gus Dur memperkenalkan kosmopolitanisme peradaban Islam. Pemikiran ini beliau membangun dari 5 jaminan dasar yang diberikan Islam kepada individu dan kelompok dalam masyarakat. 5 jaminan dasar yaitu: yang pertama, keselamatan fisik warga dari tindakan badani dari luar ketentuan hukum. Yang kedua yaitu keselamatan keyakinan agama. Yang ketiga, keselamatan keluarga dan keturunan. Yang keempat, keselamatan harta benda dan milik pribadi. Yang kelima, keselamatan hak milik dan profesi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.